Movie 3. Penyihir Bulan bagian 1. Orion, coba deh lihat bulannya. Oh, kenapa sama bulannya? Bulannya cantik ya. Iya nih, cantik. Cantik kayak aku kan? Iya, kamu cantik kayak bulan. Oh, oh tiba-tiba hujan sih. Nih, aku siram kamu ya Nenek biar bangun. Wah, apa ini? Oh tidak, gentengku bocor. Gak ada yang bocor Nenek, ember ini aja yang bocor. Ya, Rena, kan aku jadi basah. Kamu gimana sih, Rena? Bangunin ya bangunin. Jangan pakai air dong. Aku udah bangunin kamu pelan-pelan dari tadi, tapi kamu gak bangun-bangun. Ya udah aku siram aja kamu. Aku nggak bangun-bangun itu artinya aku sedang mimpi indah, Rena, dan belum tamat ceritanya. Terus sekarang gara-gara kamu, impianku bersama Orion hilang sudah. Harus mengulang episode sebelumnya. Segitunya kamu ya, suka sama Orion sampai kebawa mimpi. Udah pagi Nona, mimpinya udahan dulu ya. Waktunya siap-siap sekolah. Aku mau bikinin sarapan dulu. Ih, Rena ini mimpi itu cita-cita. Hancur deh sekarang. Sebel. Jangan lama-lama ya Nini. Iya. Oke, sarapan hari ini sudah siap. Bosen deh. Tiap pagi disuruh sarapan. Oh ya, bosen menunya. Bukan, bosen gara-gara gerakannya sama mulut tiap hari. Iya, ini aku sarapan. Jangan berubah jadi nenek sihir. Bersyukurlah kita masih bisa sarapan. Ada orang yang tidak bisa sarapan karena tidak ada waktu untuk memasak atau bahkan tidak ada uang untuk beli sarapan. Ini dia sarapanku, diceramahin pagi-pagi. Oh iya Nini, hari ini waktunya kamu nemenin Kameleon ya? Soalnya sekarang kan hari pertamanya dia sekolah. Lah, kenapa harus aku? Aku nggak mau, Rena. Yakin kamu nggak mau? Iya, aku nggak mau nemenin Kameleon. Ya udah, nanti aku suruh Orion langsung antar Kameleon ke sekolah aja. Loh, ada Orion juga? Iya, ada dong. Kalau ada Orion ganteng, bisa dipikirkan ulang dulu. Oke, aku mau nemenin Kameleon. Pasti mereka yang datang. Kamu habiskan sarapanmu dulu ya, Nenek. Aku ke depan dulu bukain pintu buat mereka. Oke, aku makan 2 detik aja. Oh, kalian udah datang. Iya Rena, Chameleon katanya udah nggak sabar tuh untuk bersekolah. Hari pertama masuk sekolah emang bikin semangat ya, Cem? Iya, di mana Nenek? Ada di dalam. Ayo masuk dulu. Nenek, ayo berangkat. Kameleon dan Orion sudah datang nih. Wah, Orion udah datang nih. Oke Rena, aku OTW. Nini masih mandikah Rena? Enggak kok, Nini udah mandi. Cuma sarapannya belum dia habiskan. Oh, begitu. Enak banget Nini dibikinin sarapan sama Rena. Aku juga mau sarapan. Lapar. Ayo berangkat Orion. Aku udah selesai sarapan nih. Nini, kamu jangan genit loh ya. Iya Rena. Sana cepet ke butik Gih. Ih, Nini, semua sudah siap. Silahkan berangkat. Oh, jadi kita diusir nih. Ayo Orion, kita berangkat. Oke, kami pergi dulu ya Rena. Hati-hati ya. Have fun at school. Seneng banget Nini punya teman baru. Pasti makin seru. Ngobrol apa ya enaknya? Ada Cem jadi nggak seru nih. Ngomong-ngomong, kamu tadi malam tidur jam berapa, Orion? Aku tadi malam nggak tidur sih. Hah? Nggak tidur? Pantes
di mimpiku. Ih, Nini, genit banget dah. Cam, apa di planet Mars ada yang lebih ganteng daripada Orion? Nini, kita tuh mau sekolah. Oh, nggak asik Orion. Emang kenapa kamu kok nggak tidur? Soalnya aku lagi nyiapin barang-barang yang mau dibawa Cemelion ke sekolah. Oh, gitu. Ih, abang ganteng. Idaman banget deh kamu. Tolong jagain Cemelion ya Nene. Jangan sampai dia nakal lagi. Nanti kamu boleh minta apa aja deh buat imbalannya. Iya, Orion. Aku akan jagain adikmu untukmu. Karena adikmu adalah adikku juga, Orion. Aku tidak minta imbalan apa-apa. Apapun untuk Orion. Soalnya kamu ganteng. Terima kasih Nene. Kamu baik sekali. Nini, astaga, pagi-pagi malah ngelamun aja. Jangan-jangan, Nini. Iya, aku mau selalu bersamamu. Maksudnya, aku mau selalu menjaga Cem. Oke Cem, aku pulang dulu ya. Ingat loh, jangan nakal. Iya, kakakku yang ganteng. Weh, aku juga mau kayak Cem gitu. Kui Nini, hore, sekolah hari pertama. Semangat Nene. Hah, Kui, belajar dari mana dia itu? Sepertinya ada pemandangan baru di sini. Oh Mermaid, kamu glow up. Hah? Hoax deh. Oh Mermaid kan lagi izin tidak masuk. Ada acara keluarga. Mungkin Oh Mermaid dijodohkan kali ya. Kamu anak baru ya? Iya Yuka, ini Cem, adiknya bayi kemarin yang tiba-tiba ada di kamar Rena. Hah? Adik bayi punya adik? Itu bukan bayi biasa. Ternyata dia adalah seorang pangeran yang ganteng dan mempesona. Bahkan saat masuk ke mimpi pun dia masih tampan. Yang ada di foto profilmu itu, Nene. Iya benar-benar. Yang namanya Oreo kan ya? Ih, ngobrolin apa sih mereka? Aku nggak diajak. Bukan Oreo, Yuka. Orion. Keren kan? Namanya aja udah ganteng, apalagi orangnya. Dan ceritanya panjang dan romantis. Ntar bakalan aku masukin ke vlogku deh. Jangan lupa nonton ya. Iya, beres. Terus, apa kamu sama dia udah? Jadi benar, ternyata selama ini Nini sama Kak Orion. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Jadi ceritanya itu. Hai, nama lengkapku Chameleon Lovesick Girl. Aku dari planet Mars. Mars? Lah, kok kalian bisa nyasar sekolah di sini? Apa guru di Mars kurang pinter ya? Hah? Dari planet Mars? Ih, sebenarnya aku nggak nanya sih. Lili, kan kita pengen tahu. Halo, aku Yuka-chan dan dia Lili-chan. Iya, aku Lili, anak yang paling kaya di sini. Oh, aku mau nanya nih ya. Jadi beneran kamu makhluk primata? Apa? Kok primata? Sorry Dorimori. Maksud aku itu, jadi kamu beneran makhluk pribumi Mars? Terus kamu gimana caranya ke bumi? Naik apa ke sini? Kamu tinggal di mana? Apa Orion juga di bumi?
cocos aja. Maaf ya, satu pertanyaan, harganya 1 mangkok mie ayam. Selamat pagi anak-anak. Ada berita bagus nih hari ini. Itu makhluk apa? Haha, tenang aja. Itu Pak Suga, guru kita. Manusia bumi kok. Jadi ada pesan nih dari kepala sekolah. Katanya kelas kita kedatangan murid baru. Iya Pak, ini paket murid barunya. Saya bawa. Jadi paketnya ini dari Mars ya. Wah, kapan-kapan aja Bapak liburan ke Mars ya. Nanti nilaimu Bapak bagusin. Suka deh, kalau ada maunya. Silahkan maju ke depan. Jangan malah mundur ke belakang. Ucapkan sepatah atau 2 patah kata sambutan pertamamu. Aku Kameleon, kalian bisa panggil aku Cem. Ini pertama kalinya aku sekolah dan aku sangat senang semua memperhatikanku. Oh iya, aku dari planet Mars dan pergi ke bumi naik skuter Po, pinjam dari planet Teletubbies. Wah, impresif. Oke, saya Pak Suga. Saya adalah guru kelasmu. Kamu setiap hari bakalan ketemu Bapak dan bisa merasakan ketampanan Bapak memenuhi seisi kelas ini. Oh ya? Sementara kamu duduk di bangku kosong sebelah Lili ya, karena Om Mermaid sedang izin 1 bulan. Baik Pak Suga, yang tampan seisi kelas. Oh, Bapak suka itu. Oke, kalau kamu maksa. Sekarang kamu boleh jadi penggemar baru Bapak deh. Baik anak muda generasi penerus bangsa yang milenial, di pagi yang indah ini kita akan belajar matematika. Baru masuk udah matematika. Ikuti Bapak ya. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Pak Suga, matematika bikin pusing. Bapak malah nyanyi. Loh, justru itu Nenek. Bapak nyanyi itu supaya kalian menyukai pelajaran matematika ini. Tapi suara Bapak tidak enak untuk didengar, Pak. Ya, Lili. Bikin Bapak insecure aja. Oke, kita mulai pelajaran ini. Siapkan penggaris kalian. Karena Bapak akan sedikit menjelaskan tentang membuat lingkaran. Pak Suga, bikin lingkaran itu pakai jangka, Pak, bukan penggaris. Ya, ini Bapak ngajarin kalian dengan cara yang berbeda. Pagi tadi Pak Suga sarapan apa sih? Kok aneh? Ya, sayang sekali ya. Kita baru mulai, udah harus diakhiri. Pagi ini Kamu udah sampai level berapa? Selamat istirahat anak-anak. Cem, ayo ke kantin beli jajan. Ayo, nggak usah khawatir. Jajan pakai uangku aja. Biar Orion yang gantiin. Jadi aku bisa ketemu dengannya lagi. Hihi. Wah, Nini, kamu anak yang baik ya. Yuka, ayo ke kantin sekarang. Oke, bentar Nini. Loh, kamu kok ngajak dia nih? Iya, aku selalu ke kantin sama Yuka. Soalnya dia best friendku. Kamu gimana sih, nih? Kamu kan harus jagain aku. Kalau kamu sama dia, terus aku gimana? Aku nggak bisa kalau nggak ngajak Yuka, Cem. Ya udah, kalau gitu aku nggak ikut aja. Kamu mau nitip jajan aja kah? Enggak. Ya, gagal dapat alasan ketemu Orion deh. Oh, ya udah kalau gitu. Ayo Yuka, kita ke kantin sekarang. Gimana sih Nini? Tadi bilang ke Kak
sama nenek tadi ya? Kalau nggak salah, Orion, betul kan? Iya, betul. Kak Orion kakak laki-lakiku dan kakak perempuanku namanya Andromeda. Oh, begitu? Kenapa kamu tanya-tanya kakakku? Ya, nggak apa-apa sih. Cuma nanya aja. Kakakmu yang cowok beneran ganteng gitu ya? Menurutku sih iya. Kan dia kakakku. Dan dia sangat sayang padaku. Sebenarnya aku penasaran juga sih. Seganteng apa sih kakaknya? Tapi aku bereskan nenek dulu aja. Baru nanti kakaknya buat aku aja. Berarti kamu harus hati-hati. Bisa jadi nanti kakakmu yang cowok itu ditaksir sama nenek. Soalnya nenek itu paling gak bisa kalau lihat cowok ganteng. Oh ya? Pantes aja tadi nenek itu aneh banget. Genit ke Kak Orion. Tiap kali ketemu juga selalu bilang kalau kakakku itu ganteng. Seriously, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu definisi dari gawat, Cem. Kakakmu bakalan diambil sama nenek. Diambil? Iya, diambil. Seperti rumus matematika, nenek suka kakakmu, maka sama dengan nenek ngambil kakakmu dari kamu. Tapi aku nggak bisa matematika. Iya, makanya aku ajarin. Cinta itu kayak matematika, rumit. Dan kamu harus percaya padaku karena aku udah les matematika di Korea. Aku nggak mau Kak Orion diambil nenek. Aku punya firasat tentang nenek dan kakakmu. Firasat? Apa? Gini ya, pokoknya jangan sampai nenek deket sama kakakmu. Kalau sampai kakakmu kena ambil sama nenek, kamu bakal jadi anak tunggal kayak aku ini. Kan aku belum bisa jadi anak tunggal, soalnya masih ada Kak Andromeda. Iya juga sih, bodoh banget aku. Ya, kalau nanti Kak Orionmu udah berhasil diambil, nenek pasti bakal ngambil kakakmu yang satunya. Karena satu belum tentu cukup. Tapi ngapain juga nenek ngambil Kak Andromeda? Ya, kan banyak kakak jadi banyak rezeki. Kembali ke laptop. Kamu gak mau jadi anak tunggal kan? Ih, sumpah gak enak banget jadi anak tunggal. Jadi gak punya teman di rumah dan juga gak punya teman di sekolah. Aku gak mau kakak-kakakku diambil sama nenek. Kamu gak makan atau nyemil-nyemil gitu kah, Cem? Enggak. Cem kok ngegas banget sih? Nanti main yuk sama aku. Aku nggak mau main sama kamu, Nek. Aku main sama Lili aja. Iya dong, pasti seru. Soalnya suara kami aja hampir sama. Saat ini, banjir terjadi di beberapa wilayah yang dekat dengan pantai. Sebenarnya, ini tidak wajar. Air laut pasang terjadi sangat lama, sehingga air laut meluap ke daratan dan terjadilah banjir. Diduga, bencana ini ada campur tangan penyihir pengendali elemen yang lain, sehingga gravitasi terhadap air laut menjadi tidak normal. Oh, untung aku di dalam laut, jadi nggak kena banjir. Semua
Semoga teman-temanku juga nggak kena banjir. Adikku, ayo kamu istirahat. Jangan lihat TV mulu. Sia-sia nanti libur sekolahnya. Iya, kakakku yang tampan dan membahenol ini. Hihihi. Non Luna. Oh iya, Nek. Ada apa? Non Luna, saya telah menyelesaikan tugas dari Nona. Iya, aku tahu. Aku akan mengubah butikmu yang gosong ini menjadi glow up. Terima kasih banyak, Nek. Tugasmu sudah selesai. Akhirnya aku bisa menyelesaikan misi bulanku. Sama-sama, Non. Kalau gitu, saya pamit keluyuran ke bumi lagi ya, Non. Ngapain keluyuran di bumi, Nek? Kan tugas Nenek udah selesai. Mau cari makanan di bumi, Non. Soalnya waktu Nenek menyelesaikan tugas dari Non Luna, Nenek dapat roti isi krim dan misis. Terus Nenek juga mencium bau-bau yang sangat enak untuk dimakan. Oh gitu. Oke, boleh. Nenek boleh mencari makanan itu sekarang. Baik, Non. Halo, Tuan Artemus. Oh iya, halo Nenek. Apa Nenek habis dari ruang bola sihir? Iya, Tuan. Apakah Luna ada di sana? Iya, Tuan. Nona Luna ada di ruang bola sihir. Baik, Nek. Terima kasih. Iya, Tuan. Sama-sama. Siapa itu, Luna? Siapa yang kamu lihat? Bukan siapa-siapa kok. Ada apa, Kakak? Kenapa Kakak melihatku seperti itu? Beberapa tempat di bumi mengalami air laut pasang. Aku curiga itu perbuatanmu, kan? Benar kan? Iya, itu aku. Kenapa kamu melakukan itu tanpa izinku dan tanpa diriku? Sekali-sekali aku juga ingin melakukannya sendiri tanpa harus izin sana-sini. Kita di Kerajaan Bulan sudah punya tugas masing-masing. Kamu adalah penyihir bulan, pengendali tanah, dan aku, tentu saja, penyihir bulan pengendali gravitasi yang super keren dan digemari para nelayan di bumi. Dan kamu tahu sendiri, kalau pasang surut air laut disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari. Dan itu adalah tugasku. Mengerti? Iya, Kak. Maaf. Dasar penyihir ceroboh. Siapa tadi yang dilihatin sama Luna? Kok aku penasaran? Halo bola sihir, tunjukkan histori kamu. Oh, siapa perempuan ini? Apa dia berasal dari bumi? Oke bola sihir, beritahu aku di mana perempuan ini berada. Hai, Tayo. Oh, hai Nenek, adikku yang manis. Udah berapa detik kamu nata baju-baju itu? Udah 5.555 detik. Oh iya, gimana tadi sekolahnya sama kameleon? Tidak ada yang spesial. Kok nggak ada yang spesial? Oh iya Nenek, kamu udah makankah malam ini? Ih, sebel aku. Kenapa ditanyain makan mulu? Nggak ada pertanyaan yang lain apa? Tiap hari loh, kamu tanya itu, Rena. Telingaku bosen nih dengernya. Aku cuma ingin menjaga kamu, Nenek. Makanya aku tanya kamu sudah makan apa belum gitu. Soalnya aku nggak mau kamu sakit gara-gara belum makan, Nenek. Tahu aku pulang aja. Males aku. Oh, jadi namamu Rena. Dia sayang banget ke adiknya. Ya ampun,
aku lupa menyuruh Luna makan. Sombong banget sih dia. Mentang-mentang lebih tua dari aku. Sekali-kali kayak adik kelasnya ini dibolehin nampang ke manusia biar kelihatan berjasa menolong bumi. Luna, Panjang umur nih penyihir. Aku batin udah nongol aja di sini. Ada apa? kamu belum makan malam kan? Iya kak, aku belum makan. Kita makan yuk sekarang. Baik. Luna, kamu mau kemana? Makananmu kan belum habis. Aku udah kenyang. Aku mau ke kamar dulu. Udah tahu kalau cari makanan di bulan itu susah. Malah gak dihabisin tuh makanan. Haruskah aku bawa bola sihir juga ke bumi ya? Oke deh, aku bawa aja bola sihir. Kamu masuk di tasku dulu ya bola. Kita akan berpetualang di bumi. Mau kemana malam-malam begini, Non? Aku akan ke bumi sebentar, Nek. Mau ngapain ke bumi, Non? Mau melanjutkan misi bulanku, Nek. Oh, baik, Non. Hati-hati di bumi ya. Iya, terima kasih. Oh, iya, Non. Iya, Nek. Jangan lupa buat nyobain cilok, Non. Cilok di bumi bener-bener enak loh, Non. Hah? Cilok? Lucu banget sih namanya. Iya, nanti aku cobain. Aku berangkat dulu ya, Nek. Iya, Non. Sapu terbang. Dah, Nek. Dadah, Non. Kok aku jadi gak tega ngeliat makanan itu? Apa aku taruh di kamar Luna ya? Biar kalau Luna lapar, gak perlu repot ke dapur. Luna, ini aku bawakan makananmu yang belum habis. Di mana itu? Tahu ah, aku taruh aja di sini makanannya. Oh, Nenek kira Tuan ikut dengan Nona Luna di bumi. Di bumi? Iya, Tuan. Baru aja Nona Luna pergi ke bumi. Nenek tahu kenapa dia ke bumi? Kurang tahu saya, Tuan. Hah, nih bocah penyihir malam-malam malah main ke bumi. Tuan, Nenek mau tidur dulu ya. Udah ngantuk Nenek. Gara-gara kemarin maraton nonton drama Korea True Beauty. Oh, iya Nek, silahkan. Terima kasih. Permisi dulu. Ngapain ya Luna di bumi? Tahu ah, aku tidur aja. Ntar juga dia balik. Kenapa aku masih ngantuk ya? Padahal udah mandi. Apa mandiku kurang khusyuk ya? Oh iya, Luna udah pulang apa belum ya? Luna, apa kamu ada di sini? Loh, kok dia nggak ada? Pasti dia di ruang bola sihir. Luna, sembunyi di mana dia? Aku tanya bola sihir aja deh kalau gitu. Hah? Di mana bola sihirnya?
Apakah di bawah Luna? Aku harus mencari Luna sekarang. Tapi aku nggak tahu di mana Luna sekarang. Oh, aku ingat. Dia sedang memperhatikan seorang perempuan cantik di bumi. Siapa ya namanya? Aku lupa. Oke, kita let's go ke bumi. Sapu terbang! Akhirnya aku sampai. Setelah terbang dengan panasnya matahari. Semoga kulitku baik-baik saja. Sebaiknya aku masuk sekarang. Selamat datang di butik Rena. Ada yang bisa saya bantu? Iya, benar. Dialah orangnya. Ramah dan penyayang. Ada yang bisa saya bantu? Apa harus membeli baju dulu ya untuk basa-basi? Maaf, saya tidak mengerti bahasa batin. Jadi, apa yang bisa saya bantu? Iya maaf. Tadi saya sedang mengingat-ingat apa saya bawa dompet. Aku mau mencari baju untuk pergi beli cilok. Ada? Hah? Apa, Tuan? Tuan cuma beli baju di saya untuk dipakai waktu beli cilok aja. Iya, betul. Oke, bentar Tuan. Tuan silakan duduk dulu. Saya akan mengambil baju ciloknya. Ini, silakan Tuan. Totalnya Rp55.555. Oh iya, ini. Aku pakai kartu. Baik Tuan, sebentar ya. Maaf. Apa kamu pernah bertemu dengan orang yang kulitnya seperti tanah? Tanah? Kulit saya seperti tanah. Jadi, saya bertemu dengan diri saya sendiri. Begitukah, Tuan? Betul juga sih. Oke. Aku ganti yang lain. Apa kamu pernah bertemu sama perempuan yang rambutnya hijau memakai kacamata? Belum pernah sih, Tuan. Kemarin gak ketemu? Enggak juga. Memangnya ada apa, Tuan? Kenapa Tuan mencari perempuan itu? Kalau Luna ke bumi tidak menghampiri perempuan ini, terus dia menghampiri siapa? Goduplo The Movie 3. Penyihir Bulan bagian 2. Panas banget di bumi ini. Aku harus cepet-cepet ke sekolah. Takut kulit coklatku ini jadi coklat tua. Cam, tunggu aku. Nggak usah pegang tanganku. Kamu kenapa sih? Kok marah-marah terus? Pikir aja sendiri. Ngapain juga tanya? Aku nggak bisa mikir. Makanya aku tanya kamu. Tahu ah? Ayo pulang bareng. Nggak mau aku pulang bareng sama kamu, Nenek. Kok kamu kayak gitu sih, Cam? Ya udah kalau nggak mau, aku pulang sendiri. Nggak usah bentak-bentak kayak gitu. Jangan lupa tasmu yang dari sekolah ini ketinggalan di kelas. Aduh, pakai ketinggalan di kelas lagi. Iya, sama-sama. Dadah, aku pulang dulu. Akhirnya, aku sampai juga. Hai, kamu makhluk hidup Mars kan? Kok dia tahu kalau aku bukan orang bumi? Kamu siapa? Aku Luna,
Luna Mooncake, penyihir bulan. Aku yang nemuin tongkat milik kerajaan Mars. Kok bisa kamu yang nemuin? Jangan ngaku-ngaku ya. Tongkat itu ditemukan sama orang yang namanya Rena. Iya, aku tahu yang ngembalikan itu Rena, tapi akulah yang menemukannya. Waktu itu, aku sedang jalan-jalan ke bumi. Aku nggak sengaja nemuin toh tongkat, tapi aku kan nggak tahu fungsinya buat apa. Jadi, kusuruh nenek bulan untuk berikan tongkat itu ke orang baik, buat ngecek aja beneran ada faedahnya apa enggak. Iya, itu aku yang ngebuang tongkat Phobos. Soalnya aku nggak suka sama kakak-kakakku waktu itu. Aku pengen memimpin kerajaan Mars sendirian. Sepertinya anak ini mempunyai misi yang sama denganku. Dan sekarang aku udah tahu fungsinya. Aku mau tongkat Marsmu itu. Ngapain kamu minta tongkat itu di aku? Aku nggak bawa tongkatnya. Tapi kamu bisa kan ngambilkan ke Mars? Nggak mau, aku nggak mau nakal lagi. Lagian juga nggak ada untungnya buat aku. Aku akan mengabulkan apa aja yang kamu minta. Kalau kamu mau ngambilin tongkat itu dan berikan ke aku. Serius? Iya. Oke, aku setuju. Tapi kabulkan permintaanku dulu. Iya deh. Aku lagi kesel sama anak yang namanya Nini. Dia mau ngerebut kakak Orionku. Tolong sihir dia agar dia nggak bisa ngerebut kakakku. Hai Jem, kamu sama siapa tuh? Sama orang gini loh. BTW, Nini di mana kok nggak ada? Kamu tadi sama Nini kan Jem? Hai, lihat mataku. Iya. Bada bim bada bum bum bum. Kok malah Yuka sih yang disihir? Kan aku mintanya Nini. Menurut aku sebagai penyihir kerajaan bulan yang barusan aja jadi jahat karena keadaan, seharusnya bukan Nene yang disihir, tapi orang-orang terdekatnya yang disihir agar mereka jadi milikmu, Cem, biar Nene sakit hati. Hah? Iya ya, betul juga. Nene harus merasakan akibatnya. Berani-beraninya dia godain kakak Orionku. Ngapain kamu nyariin Nini? Udah tahu Nini nggak ada di sini. Siapa yang nyariin Nini? Aku nyariin kamu tahu. Sekarang dia adalah budakmu. Kamu bisa suruh dia melakukan apapun yang kamu inginkan. Buat pijitin tembok juga bisa. Oh ya? Jadi enak dong hidupku. Sebaiknya aku tes dulu. Yuka, beliin aku minuman dingin. Baik, Nona. Beli minuman dingin untuk Nona Cem. Oke, aku percaya. You can count on me. Dan aku mau kamu nyihir seseorang lagi. Oke, seseorang? Siapa? Rena. Kenapa kamu ingin aku menyihir dia? Dia kakaknya Nini. Kakak yang baik dan penyayang. Aku pengen punya kakak kayak Rena. Nona Cem, ini minuman dinginnya. Tidak buruk. Tidak usah bilang terima kasih, sayang. Bukannya kita jahat. Itu sangat jahat. Sana kamu pergi. Kamu boleh pulang kok. Baik, Nona. Terima kasih. Sapu terbang. Oke, tunggu apa lagi? Kemana? Katanya kamu pengen Rena jadi kakakmu. Naik sapu? Kapan sampainya? Sapu penyihir beda, sayang. Dia bisa terbang dengan kecepatan pesawat jet. Itu sangat licik. Kui. Iri, udah sampai. Iya, udah. Tahu aku. Hah? Tahu dari mana kamu?
belum. Ayo masuk. Cerdas juga dia. Halo Rena, kamu sendirian ya sekarang? Oh, halo Cem. Iya, aku sendirian. Kok kamu nggak sama Nenek? BTW, ini siapa Cem? Ini teman baruku, namanya Luna. Hai Luna, aku Rena, kakaknya Nenek, teman sekolahnya Cem. Hai, kamu Rena ya? Matamu sangat cantik. Bolehkah aku melihat dengan dekat? Oh, terima kasih. Boleh sekali. Bada bim, bada bum bum bum. Kameleon, Rena, aku mau kamu jadi kakakku dan hanya aku yang kamu sayang, bukan Nenek. Tentu saja, hanya kameleon yang Rena sayang. Oh iya, gimana tadi sekolahnya? Seneng kan? Iya Rena, aku seneng banget. Seneng dong, kan kamu sekarang jadi kakakku. Hihi. Udah makan kamu Cem? Belum Rena. Yeay, aku suka. Udah beres kan keinginanmu? Sekarang bawakan tongkat itu padaku. Ih, jangan sekarang. Bulan depan aja ya. Soalnya baru bulan depan aku mudik ke planet halamanku. Aku nggak mau nunggu sampai bulan depan. Udah, gini aja. Besok kamu kasihkan tongkatnya ke aku. Soalnya aku udah mengabulkan permintaanmu. Iya. Besok aku kasihkan ke kamu tongkatnya. Buru-buru amat sih. Sayang, kejahatan tidak bisa menunggu. Aku tunggu kamu besok. Iya. Aku nggak perlu bilang terima kasih kan? Terima kasih tidak penting untuk orang jahat. Dah. Rena, apa aku boleh tidur di rumahmu? Tentu saja boleh. Bentar ya, aku tutup dulu butik ini, terus kita pulang. Sebel banget aku sama sikapnya kameleon. Tahu gitu, aku nggak mau ngajak dia sekolah di bumi. Akhirnya kamu datang, Rena. Aku udah lapar nih. Bikin makanan sendiri kan bisa. Sampai kapan kamu bisa mandiri hidupnya? Apa? Kok perutku tiba-tiba lapar ya? Oh, kamu lapar ya, Cem? Aku buatin mie goreng ya. Kamu ganti baju dulu aja. Bawa baju ganti kan? Iya, bawa kok. Aku ganti baju dulu ya. Rena, kamu ini gimana sih? Aku ini adikmu. Kenapa yang dibikinin mie malah kameleon? Enak banget mie keriting buatanku. Oke, lanjut ngegame sekarang. Rena, Nini suruh tidur, Gi. Berisik banget mulutnya Nini. Nini, mulutmu berisik banget sih. Tidur sana. Kamu kenapa sih, Rena? Kok marah-marah terus? Jangan banyak omong. Cepet tidur. Makananmu udah habis kan, Cem? Udah nih. Ayo, kamu tidur di kamarku ya. Kok kamu tidur sama kameleon? Nini, cepet pergi ke kamarmu sana. Ih, apaan sih marah-marah mulu? Ayo, Cem. Kenapa Rena seperti itu? Salahku apa? Aku ngerasa diduain sama Rena. Ngantuk bingit mataku. Rena, sarapanku mana? Kok aku nggak dibikinin? Kan kamu bisa bikin telur ceplok sendiri buat sarapan. Gitu aja masih nungguin dibikinin. Dasar manja. Kamu kenapa sih, Rena? Emang aku punya salah apa ke kamu? Gak usah bentak-bentak aku lagi. Aku gak mau sarapan sama masakanmu lagi. Loh, mau kemana kamu? Sekolah! Rasain kamu, Nini. Aye.
istirahat berbunyi. Perutku pun juga berbunyi. Yuka, yuk ke kantin. Yuka, kesini deh. Kamu mau ke kantin? Iya, Cem, sama kamu. Aku nggak ikut. Tolong beliin aku susu pisang di kantin aja ya. Kamu nitip kah, Cem? Ya udah, nanti aku sama Yuka aja yang ke kantin. Aku juga nitip susu pisang dong. Lagi mager nih. Uangnya nanti aja ya. Oke, Lili. Ayo Yuka ke kantin. Lepasin aku. Aku mau ke kantin sendirian. Kalau Kameleon gak bisa ikut. Loh, tapi kenapa? Kan aku juga mau ke kantin. Jadi barengan aja. Ya kan, aku gak mau ke kantin sama kamu, Nenek. Kita jalan sendiri-sendiri aja. Oh iya, jangan lupa nanti waktu pulang sekolah belikan aku pulpen ya. Pulpenku habis, soalnya dimakan kucing. Iya, Cem. Ya udah sana, berangkat ke kantin. Kok Yuka mau disuruh-suruh sih? Terus ngapain dia kayak marah sama aku? Kemudian aku pulang dulu ya, guys. Dah. Dah, Lili. Cem, ayo main. Aku ikut. Apaan sih? Kamu nggak ngajak aku main kah, Yuka? Negatif. Ya udah, kalau gitu aku pulang duluan ya. Ini sangat menyenangkan. Ayo, Cem. Nggak aku capek. Kamu main sendiri aja sana. Oke, Cem. Bahagianya diriku melihat nenek menderita. Kalau udah bahagia, berikan tongkatnya sekarang. Ya ngagetin aja kamu. Muncul dari depan sini kan bisa. Ngapain muncul dari belakangku? Mana tongkatnya? Kamu udah janji hari ini loh ya. Iya. Ini aku mau ngambil tongkatnya. Kamu tunggu di taman dekat sekolahan aja. Ntar aku kasihkan di sana. Oke? Oke. Anak bulan itu ngajak ribut aja. Nggak bisa apa lihat orang seneng dulu. Sepertinya aku punya ide yang cerdas. Rena! Iya? Ada apa, Cem? Kok kamu kayak kelihatan sedih gitu? Kamu habis ngapain? Aku habis beres-beres butik. Ikut ke Mars, Kuy? Iya. Dengan senang hati, Cem. Rena, sekarang kan kita udah di Mars. Nah, ambilkan aku tongkat yang kemarin habis dibuat kita perang itu ya. Tongkatnya ada di ruangan yang paling bagus sendiri. Baik. Ya udah, sana ambilkan. Aku tunggu di sini. Alarm dari ruang tongkat. Apa? Rena diam-diam mencuri tongkat Pobos. Aku kira dia baik. Ternyata ada udang di balik batu. Aku tidak percaya ini. Orang yang Anda telepon sedang mandi. Silakan tinggalkan pesan setelah nada berikut. Aduh, Orion kalau mandi lama banget. Dasar cowok ganteng. Penjaga, tutup semua akses keluar kerajaan Mars. Dan aktifkan keamanan planet. Pastikan tidak boleh ada pesawat keluar dari Mars.
Aduh, aku lupa. Nggak minta Instagramnya. Ya, jadi balik deh. Apaan tuh? Yeay, kita sudah mendarat dengan selamat. Mana tongkatnya, Rena? Ini, Jam. Kok cuma satu, Rena? Tongkat yang buat kita perang itu, yang warna pink ini, kameleon sayang. Jadi, aku ngambil yang aku tahu aja. Aduh, Rena. Tapi nggak apa-apa juga sih. Kan Luna dulu cuma nemuin tongkat Phobos. Oke deh, Rena. Aku mau pergi dulu ya. Pengen bilang makasih sih. Tapi kata Luna nggak usah. Bodo amat sama penyihir itu. Makasih, Rena. Iya, Jam. Sama-sama. Aku suka kamu. Aku pengen kamu jadi kakakku selamanya. Aku ini kenapa sih? Baper banget. PTW, ternyata kamu pintar sekali mencuri tongkat Phobos. Aku merekomendasikan kamu jadi agen rahasia aja daripada kerja di butik. Rena, nanti buatin aku nasi goreng ya. Dah. Perempuan itu dengan siapa? Sepertinya dia bukan berasal dari bumi. Maaf, aku lupa minta Instagrammu kemarin. Boleh aku minta sekarang? Iya. Kok dia aneh sekali sekarang? Nggak kayak kemarin. Permisi. Iya. Kamu harus tatap mataku sekarang. Iya, aku tahu. Expecto Patronum. Kamu baik-baik aja kan? Sepertinya aku telah mengambil sesuatu yang seharusnya tidak boleh aku ambil. Kamu mencuri barang orang lain. Bukan itu. Aduh, kepalaku pusing kalau mencoba mengingatnya. Jangan dipaksa. Pelan-pelan aja. Mungkin kita bisa duduk dulu. Iya, benar. Silakan duduk. Kamu habis ketemu siapa saja hari ini? Aku nggak ingat ketemu siapa aja hari ini. Kemarin? Terakhir, aku ketemu kameleon sama temennya. Setelah itu, aku tidak ingat selanjutnya ada apa. Dan siapa Anda? Aku Artemus, penyihir bulan. Dan aku datang ke sini mau mencari Luna. Dia penyihir bulan juga. Oh, iya. Aku sekarang ingat. Tuan yang pernah beli baju cilok itu kan ya? Benar. Sekarang ingatanmu sudah kembali semua ya. Tadi kamu bilang terakhir kamu ketemu dengan siapa? Kameleon sama temannya. Apa yang dimaksud temannya kameleon itu Luna ya? Apa kamu ingat temannya kameleon itu kayak apa orangnya? Dia imut, berambut pendek, dan berkulit kecoklatan. Anaknya manis gitu. Itu Luna! Aduh Pak, nggak pakai ngegas deket telinga dong. Oh, maaf. Astaga, cakep sekali aku. Aku nggak nyangka. Pasti Pak Presiden seneng banget gara-gara aku cakep. Orion, Rena mencuri tongkat Phobos. Apa? Tidak, Andromeda. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin Rena bisa mengambil tongkat Phobos. Dia aja tidak bisa ke planet Mars. Kan dia makhluk bumi. Iya juga, kamu benar. Berarti ada dalang di balik ini semua. Apakah kameleon ada sangkut pautnya dengan ini? Soalnya makhluk Mars yang ada di bumi cuma kameleon aja. Bener juga. Sepertinya kameleon berulah lagi. Kakak tunggu saja di planet Mars. Aku yang akan turun ke bumi menemui Rena dan Cem. Oh, oke.
Diplo The Movie 3. Penyihir Bulan bagian 3 tamat. Ya Allah, kenapa Yuka sama Rena marah-marah terus? Apa salah hamba ya Allah? Tolong kembalikan Yuka dan Renaku yang dulu. Aku harus cepat-cepat memastikan siapa yang sebenarnya mengambil tongkat Phobos. Apa kamu butuh bantuan? Maksudnya, kamu Orion kan? Kakaknya Kameleon? Iya betul. Kenapa ya? Kenalin nih, aku Lily, temannya Kameleon. Oke, halo Lily. Aku sama Cem jadi teman dekat loh. Dia nggak suka sama Nenek. Dia Kalau Rena tadi ke Mars sama Cem, terus Nenek di mana? Kok dia nggak ikut juga? Apa Nenek tadi waktu selesai sekolah langsung pulang ke rumahnya? apaan sih? Kok malah dia nanyain Nenek? Nyebelin banget nih cowok. Seharusnya sih iya, soalnya kan dia sedih nggak punya teman. Apa? Nenek sedih? Permisi dulu ya. Kenapa sih dia malah mikirin Nenek? Padahal aku kan yang lebih cantik. Siapa ini yang sedang menangis? Sebaiknya aku langsung masuk deh. Hah? Nenek? Ada apa? Kenapa kamu menangis? Orion, kamu benar-benar cowok yang pegah. Saat aku lagi sedih, kamu langsung datang ke rumahku. Ini loh, Rena sama temanku Yuka. Mereka marah-marah terus ke aku. Kamu bikin kesalahan kah? Sama sekali enggak. Sudah. Kalau kamu gak bikin masalah, berarti merekanya aja yang punya masalah. Tapi kenapa dilampiaskan ke aku? Nanti juga mereka kembali lagi moodnya. Kemudian, makasih ya Orion, kamu udah nemenin aku nangis. Iya, nggak apa-apa Nenek. BTW, Rena sama Kameleon di mana ya? Aku nggak tahu mereka ada di mana. Dari tadi aku home alone. Ada perlu apa kamu nyariin mereka? Sebenarnya Rena telah mengambil tongkat Phobos. Enggak. Itu nggak mungkin. Rena nggak mungkin nyuri. Kamu pasti salah lihat, Orion. Lagian juga, Rena nggak bakalan mau pergi ke Mars. Lah, kenapa nggak mau? Ongkos naik pesawat ke Bali aja, Rena nggak mau beli karena mahal. Apalagi ke Mars. Ya, kalau ke Mars sama aku aja, biar gratis. Oh iya ya, kan ada kamu. Nanti kalau mau ke Mars, kita mampir ke Korea dulu ya. Aku mau minta TTD-nya Jungkook BTS. Nenek, Tunggu, soal tongkat tadi, sumpah aku nggak percaya Rena yang melakukannya. sebenarnya aku dan Kak Andromeda mencurigai Kameleon. Soalnya makhluk bumi gak bakalan bisa ke Mars kalau tanpa bantuan dari makhluk Mars. Lagi-lagi Kameleon. Tapi Orion, ngapain dia ngambil tongkat itu lagi? Kan dia udah janji waktu itu. Aku juga nggak tahu jelas sih apa alasannya dia mengambil tongkat Phobos. Bentar. Aku kok jadi kepikiran ini? Jadi kamu kesini tuh cuma gara-gara Kameleon dan Rena? Iya benar, aku kesini karena mencari mereka. Kukira kamu kesini karena aku yang lagi sedih. Ternyata aku salah menilaimu, Orion. Ya Allah, aku kegeeran. Gimana nih? Nini, aku mau mencari mereka. Kamu mau ikut kah? Nyari Rena sama Cem. Iya deh, aku mau ikut. Emang kamu tahu di mana mereka?
Aku juga nggak tahu, Nenek. Tapi kamu terakhir kali ngelihat mereka kapan dan di mana? Mungkin itu bisa menjadi petunjuk pertama kita. Aku terakhir ketemu Rena ya di rumah ini waktu sarapan tadi. Kalau Cem ya di depan sekolah. Dia aku tinggal di sana. Kok adekku kamu tinggal sih, Nenek? Soalnya Cem tadi marah-marah terus ke aku. Ya udah aku tinggal. Sepertinya kalian nggak akrab. Yaudah, ayo kita ke sekolahmu sekarang. Kamu ngajak aku jalan-jalan ke sekolah malam-malam kayak gini? Lah, katanya mau ikut cari Chameleon sama Rena. Oh, iya ya. Hampir aja aku kegeeran lagi. Haruskah kita lari? Harus, Tuan. Aku takut adikku kenapa-kenapa. Ya udah, ayo, cepat. Nini, di mana kamu? Kameleon, Cem. Nini sama Kameleon gak ada di sini. Gimana ini, Tuan? Aku takut Nini kenapa-kenapa. Aku takut Nini nanti disihir sama penyihir bulan itu. Aku takut Nini nanti disuruh-suruh buat ngelakuin kejahatan. Aku takut gak bisa lagi ketemu Nini. Jangan menangis. Kita cari lagi aja adikmu. Tapi di mana, Tuan? Ngomong-ngomong, anak Mars itu udah berapa lama tinggal di bumi? Masih seminggu kok. Apa kamu tahu di mana tempat yang sering dikunjungi oleh anak Mars itu? Sepertinya Cem cuma di rumah, butik, sama sekolah aja. Tadi di butik dia nggak ada. Di rumah ini juga nggak ada. Berarti di sekolah. Kita temuin anak Mars itu dulu di sekolah. Tapi gimana sama adikku? Mungkin adikmu juga lagi sama Cem. Tunggu. Ya ampun, aku ditinggal. Lama banget sih anak Mars itu. Aduh, capeknya. Kemana aja kamu? Kerja kok kayak siput. Aku tuh ke Mars buat ngambil tongkat yang kamu suruh. Ngambil tongkat aja lama. Iya, maaf. Mana tongkatnya? Ini. Akhirnya tongkat ini sudah ada di genggamanku. Untung deh dia nggak marah kalau aku bawain satu tongkat aja. Tepi amat dari sini. Kamu ninggalin Chameleon di mana, Nenek? Di sini. Tadi di sini. Tapi dia nggak ada di sini. Apa mungkin kita cari di tempat lain aja? Kalau menurutku sih, cari di sekitar sekolah dulu aja. Soalnya kan Cem belum pernah kemana-mana. Oke, ayo. Oke, udah beres kan tongkatnya? Iya, sudah. Emang tongkat itu mau kamu pakai buat apa sih? Oh iya, kamu waktu ngambil tongkat ini gak ada yang tahu kan? Tenang aja, aman. Cem? Oh tidak, siapa itu Cem? Itu kakakku. Di mana tongkat Pobos? Apaan sih kak? Datang-datang nanyain tongkat. Terus mau nanyain apa kalau bukan tongkat? Ya, nanya kabar adikmu ini kak. Kamu kan yang mengambil tongkat Pobos? Oh enggak kok. Kok nuduh tanpa bukti sih? Maksudnya, tongkat Pobos hilang lagi. Sudah, Cem, kamu jujur aja ya. Orang jujur itu nanti bisa dapat banyak diskon loh. Nggak usah ikut-ikutan deh kamu nenek. Kok gitu kamu Cem? Padahal aku ngomongnya baik-baik loh. Itu nenek. Rena, kamu di sini. Kamu nggak marah-marah lagi kan? Kok
si Artemus bisa tahu aku di sini sih? Itu tuh, si Rena yang ambil tongkat tadi. Bukan aku. Loh, kok kamu bisa tahu kalau Rena yang ambil? Berarti kamu tadi sama Rena ke Mars kan? Hayo, ngaku kamu. Iya betul. Dan gak mungkin Rena bisa ke Mars tanpa bantuan orang dalam Mars. Orion, aku ngaku salah, Kak. Aku minta maaf ya, Kak. Weleh, dia sukanya gitu sama Orion. Iya Cem, aku sayang Cemeleon. Ceritakan saja apa yang terjadi. Orion ini dia manja aja langsung dimaafin. Ih, dasar cowok ganteng. Orion, jangan marah ya. Aku ngelakuin ini karena aku nggak suka tuh sama Nini. Aku nggak mau Kak Orionku diambil sama Nini. Dan terus aku juga pengen punya kakak kayak Rena gitu. Jadi aku terima aja tawaran penyihir bulan itu buat nyihir Rena sama Yuka. Dan ternyata sebagai gantinya dia nyuruh aku ngambil tongkat Phobos di Mars. Gitu ceritanya. Luna, memalukan sekali. Sebagai penyihir bulan, kamu tidak seharusnya melakukan itu. Ya, biarin. Ayo, kembalikan tongkat itu ke pemiliknya. Ih, gak maulah. Itu bukan milikmu, Luna. Enak aja. Aku susah payah tahu dapetin ini. Jangan suruh aku buat ngembaliin. Emang Kak Artemus aja yang bisa sombong dan terkenal di depan manusia bumi. Hei, sadar diri dong. Kemampuanmu sangat rendah. Kamu tidak pernah belajar untuk jadi lebih baik lagi. Hei, silahkan ambil kata-katamu ya. Karena kini aku lebih kuat. Aku punya tongkat ini sekarang. Kalau kamu sudah siap, ayo serang aja aku. Aku sudah berlatih setiap hari untuk hari ini. Wahai bulan, pinjamkan aku kekuatanmu. Tuan Artemus, jangan. Sebaiknya kita selesaikan secara baik-baik aja, bukan dengan kekerasan. Tidak, Rena. Dia harus merasakan ini. Dia telah menyihirmu dan merencanakan kejahatan. Tapi aku bisa memaafkannya jika dia menyadari kesalahannya. Apa kamu lihat? Dia menyesali perbuatannya. Tapi Enggak, udah jelas banget dia nggak nyesel sama sekali. Aku mendukungmu cowok asing yang tampan. Hukum dia. ini dia tongkat Mars. Tapi gimana cara pakainya? Aduh, bego banget sih aku nggak minta manual booknya. Nggak kepake dong. Sialan, terpaksa deh aku pakai tongkat sihirku sendiri. Aku benci ini. Mon Power. Kamu serius? Hanya pakai tongkat sihirmu yang masih level 1 itu? Kamu lupa ya? Kalau aku sudah di level 5. Aku muak dengan kesombonganmu itu, hei kakak kelas. Earth Bending! Earth Hardcore! Ada apa ini? Awas, ada gempa! Rena! Nini, tetap di sana! Gimana nih Rena? Tanahnya patah hati! Gravity Bending Magneto. Apa? Wow, bisa balik. Siapa tadi namanya? Opa-opa itu keren. Aku jadi pengen kenalan. Ih, dasar pengacau! Earth Bending! Attack! Cuman segitu aja. Atrito. Apa? Aduh, apa ini mantra selanjutnya? Tuan, jangan! Steika. Iya, aku salah. Aku selalu salah. Fly slow. Dapat. Ini Orion. Aku dengan senang hati membantumu mengambilkan tongkat Phobos. Terima kasih, Nenek.
Aku tahu kamu anak yang baik. Capernya, mulai deh. Nenek, jadi aku sepanjang hari memarahimu ya? Iya, kamu marah-marah terus ke aku. Gak buatin aku makan malam pula. Sama Kak Aryan, aku minta maaf ya sekali lagi. Aku hilaf, Kak. Rena, aku minta maaf. Aku telah membuatmu disihir biar kamu bisa jadi kakakku. Iya, Cem. Kamu sudah aku anggap sebagai adikku kok. Iya, soalnya kan Kak Orionmu nanti sama aku. Jadi kamu sudah bisa dianggap adik lah. Adik ipar maksudnya. Nenek, Maaf ya. Aku mau jadi sahabatmu selamanya. Biar aku bisa deket sama Rena juga. Soalnya aku sayang banget sama Rena. Siapapun boleh sayang sama Rena. Karena Rena itu sayang semuanya. Tunggu sebentar, berarti kamu mau jadi sahabat aku cuman gara-gara Rena, bukan karena beneran pengen jadi sahabat. Sudah siap untuk hukumanmu? Jangan serang dia. Kalian kan sesama penyihir. Kalian harusnya saling menjaga dan melengkapi. Ingatlah kembali apa tujuan kalian di sini. untuk mengatur keseimbangan di bumi. Tapi Artemu Senpai selalu tidak memberiku kesempatan. Kamu selalu memaksakan diri, tapi tidak mau belajar ataupun berlatih. Apa kamu lupa apa aja yang udah kamu lakukan? Banyak kesalahan besar. Aku minta maaf kalau aku terlalu keras padamu. Aku hanya ingin kerajaan bulan terisi dengan penyihir yang bisa diandalkan, bukan yang lemah dan ceroboh. Iya, benar. Aku lemah dan bodoh. Maafkan aku. Aku tidak sepintar kamu, Kak. But I will. Aku berjanji akan selalu belajar untuk menjadi lebih baik. Bagus, bangunlah. Aku juga akan berusaha jadi penyihir yang baik hati dan tidak sombong. Butuh bantuan? Iya, terima kasih. Tapi pertarungan tadi membuatku lemas. Sepertinya aku butuh digendong. Apa? Tidak, jangan Orion. Jangan sama dia. Cintaku padamu setinggi gunung Everest. Cinta pada siapa, Nenek? Kok kamu ada di sini, Orion? Oh, aku. Tadi kamu nyebut gunung Everest ya? Iya, itu gunung tertinggi di bumi, setinggi cintaku pada seseorang. Tahu nggak, Nenek? Di Mars juga ada gunungnya loh. Dan ada yang namanya Gunung Olympus, yang jadi gunung tertinggi di tata surya kita. Oh ya? Masa sih? Kalau gunung Everest tingginya 8.848 meter. Kalau gunung Olympus di Mars berapa coba? Gunung Olympus 21.229 meter. Wow, lebih tinggi dong. Apa kamu punya cinta setinggi itu, Opa Orion? Mirror, mirror on the wall. Katakan padaku, siapa aku? Aku Yuka. Bukan, kamu bukan Yuka. Kamu adalah aku.